Hai Gemini, apa kabar? Semoga baik-baik aja. Oke Gemini, ini adalah general reading untuk kalian Gemini Sun, Moon, Rising atau Venus ya. Oke, kita membaca energi yang ada di sini, proses manifestasinya, sehingga kita juga bisa membaca potensi kedepannya apa yang akan hadir untuk kalian nih ya. Oke Gemini, ingat karena ini general reading, jadi ini tidak harus sesuai dengan situasi semua orang di luar sana ya. Oke, kita langsung saja menuju ke pembacaannya. Yang aku lihat di sini, selain Gemini, ini bisa di Sun, Moon, Rising atau Venus ya, ada Pisces ya, kemudian ada Sagittarius, kemudian ada Aquarius, Leo, Scorpio, Taurus, ada Virgo juga, ada Libra. Oke, itu yang terlihat ada di sini. Gemini yang aku lihat di sini, yang datang pada kalian itu adalah petunjuk dari universe. Ya, untuk membantu kalian melangkah atau membuat pilihan lah ya. Dan ini ada kaitannya dengan hubungan kalian sama orang di masa lalu. Dan ini soal love life sih ya. Jadi ini bisa jadi mantan kalian gitu ya. Pokoknya ada petunjuk soal apa ya? Soal langkah apa yang harus dilakukan untuk ini gitu loh. Untuk hubungan kalian sama mantan kalian. Mungkin saja kalian masih kepikiran mantan tersebut gitu ya. Atau di antara kalian koneksi itu masih ada gitu ya. Koneksi secara emosional gitu. Sama-sama masih punya perasaan. Bisa juga gitu ya. Cuman aku melihat di sini petunjuk dari universe itu bisa kalian jadikan pertimbangan gitu. Apa yang harus kalian lakukan ke depannya gitu ya. Soal hubungan kalian sama orang lama ini gitu. Ya, ke depannya aku melihat ada usaha untuk memperbaiki segala kesalahan dan kesalahpahaman, konflik yang pernah ada dan belum selesai atau ditinggalkan begitu saja gitu ya, terbengkalai. Dan hubungan itu berakhir, ada potensi hubungan itu datang lagi atau terjalin lagi, tapi ada banyak yang harus dibereskan gitu. Kalau memang itu mau dilanjutkan. Jadi ini kayak bangunan yang dulu sempat mau dibangun, terbengkalai, dia dibiarkan begitu saja, kemudian ingin membangun lagi bangunan itu di tempat itu. Jadi ada banyak PR yang harus dibereskan gitu loh. Untuk membangun atau melanjutkan pembangunan itu. Apalagi itu sudah sempat ditinggalkan juga kan. Apa yang belum selesai sebelumnya ada unfinished business gitu kan. Itu juga harus diselesaikan lah ya. Kayak gitu. Kalau mau mendirikan bangunan di situ jelas kan harus melanjutkan apa yang sebelumnya terbengkalai di situ. Oke, kira-kira kayak gitu ya. Kemudian yang aku lihat di sini ada kesempatan sih ya untuk memperbaiki hubungan kalian sama orang ini. Ada situasi yang berubah ya, perubahan situasi, perubahan keadaan gitu kan. Dan sebenarnya di sini udah jelas gitu loh. Tinggal kalian apakah mau mendengarkan suara hati dan intuisi kalian gitu. Karena mungkin saja suara hati kalian sudah tahu gitu loh ya, intuisi kalian sudah bisa menangkap itu. Kalian sudah tahu gitu loh dari intuisi dan suara hati kalian gitu. Cuman orang di luar sana itu ada juga yang mengabaikan itu kan. Ya, mengabaikan intuisinya, suara hatinya gitu. Dan aku melihat di sini kalian mengabaikan itu sih. Padahal tanda-tanda itu, petunjuk itu sudah jelas. Tapi masih dipikirkan terus gitu. Memikirkan itu nggak ada masalah sih. Cuman kalau memikirkan hal yang sama, progresnya sama terus seperti itu, sebenarnya yang mau kalian cari itu apa gitu kan. Kayak orang mau menentukan makan apa, makan di mana hari ini itu bingungnya itu lama gitu. Sebenarnya yang mau dicari apa gitu. Kan bukan berarti dipikir terus-terus akhirnya nggak makan-makan kan.
Kayak gitu kira-kira situasinya ya. Mungkin saja jawabannya sudah ada di depan kalian, cuman kalian masih memikirkan itu muter-muter di kepala. Sebenarnya kalian cuman takut aja membuat langkah gitu. Oke? Jadi itu yang bisa aku sampaikan. Yang datang itu kira-kira ya hubungan lama, orang lama ya. Kesempatan untuk memperbaiki itu gitu ya. Komunikasi ya. Perbaikan keadaan. Terus bisa juga ya memori-memori lama itu terngiang kembali, terulang lagi kayak gitu ya. Oke. Dan yang akan datang adalah keputusannya sih kalian yang buat ya. Maksudnya yang datang ini adalah tuntutan untuk membuat keputusan gitu. Keputusannya ada di tangan kalian gitu kan. Oke, itu yang aku lihat di sini. Jadi kembali bersama orang lama. Bukan aku menyuruh kalian kembali sama orang lama. Itu semua terserah kalian gitu. Cuman kembalinya orang lama. Itu yang akan datang gitu. Tapi kalian mau menyikapi itu bagaimana ya terserah kalian sih. Kembalinya orang lama di kehidupan kalian itu yang berpotensi datang ya ke depannya. Tapi semuanya ada di tangan kalian. Oke, ada kebahagiaan juga nih yang akan datang. Kebahagiaannya ya ada kaitannya sama perubahan situasi ini, berita baik ini tentang hubungan kalian sama orang lama ini. Kayaknya kalian juga menginginkan ini sih, makanya kalian bisa happy banget mendengarkan berita ini, melihat kesempatan ini. Karena kalian masih punya perasaan sama orang lama tersebut gitu ya. Itu yang aku lihat di sini. Jadi kalian terlalu banyak pertimbangan dan takut membuat keputusan. Pada akhirnya, diamnya kalian itu adalah keputusan. Jadi, silahkan pilih sesuai dengan intuisi dan suara hati kalian lah, daripada menyesal, oke? Kita langsung menuju ke Life as We Know It Oracle ya, Oracle Cards. Oracle Cards buatan aku, kita lihat pesan universe yang bisa tertangkap di sini ya. Oke. Nah, ini buat kalian yang mungkin untuk membuat keputusan itu, untuk melangkah itu terlalu mempertimbangkan pandangan dan perkataan orang ya. Seperti ini kira-kira. Oke, jadi buat kalian yang sangat terganggu sama pandangan dan opini orang, ya ini pesannya gitu ya. Seseorang yang hanya menggunakan waktunya untuk fokus mencari kekurangan orang lain adalah orang yang rugi atas waktu dan energinya. Mereka bukan lawan apalagi ancaman. Tetap nikmati dan lakukan yang terbaik untuk hidupmu. Oke? Saat seseorang merasa nyaman dengan dirinya, memahami kelebihan yang dimiliki dan mencintai dirinya tanpa bergantung mencari cinta dari yang lain, orang tersebut memiliki good energy untuk menarik orang-orang di sekitarnya. Jadi, belajar gitu loh. Untuk tidak merasa kesepian meskipun kalian sendiri. Belajar untuk mengapresiasi apa yang kalian miliki gitu loh. Tidak ada yang sempurna, tapi mungkin ketidaksempurnaan itu adalah keindahan, bisa jadi gitu kan. Belajar untuk mencintai diri kalian gitu ya, tanpa cinta dari yang lain. Jadi intinya sih gak mengejar cinta orang lain, tapi coba cintai diri sendiri gitu ya. Kita bisa melakukan itu. Kalau orang sudah bisa mencintai dirinya sendiri, dia menikmati hidupnya, dia udah mencintai dirinya kan, mencintai hidupnya gitu kan. Orang kayak gini biasanya gak ada masalah walaupun dia sendiri ya. Itu kayak otomatis mengikuti aja gitu ya. Jadi dia tidak mengejar cinta orang lain dan dia gak ada masalah dengan dirinya gitu loh. Dia udah cukup mencintai dirinya, gak ada rasa kesepian juga sih. Karena kalaupun sendiri itu, ini kembali sama orangnya ya. Ada orang yang menikmati dunianya, waktunya, ruangnya sendiri gitu ya, punya me time sendiri, gak ingin diganggu sama orang. Ada orang yang menikmati itu, tapi ada orang yang takut banget sendiri. Cuman kalau orang itu sudah
mencintai dirinya, dia biasanya orang-orang yang kayak gini sudah cukup independen secara emosional. Mereka nggak merasa kesepian dengan dirinya sendiri. Hanya dengan dirinya sendiri itu nggak merasa kesepian, biasa aja gitu ya. Dan soal kesepian, orang yang punya pasangan pun bisa merasa kesepian. Jadi kesepian itu bisa aja datang tiba-tiba gitu ya, apapun keadaannya. Jadi bukan jaminan juga orang yang punya pasangan tidak pernah merasa kesepian gitu ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Kemudian selanjutnya hukum Newton 3 ya, aksi sama dengan reaksi. Apa yang dilakukan seorang sadar atau tidak, itulah yang dimanifestasikan untuk hidupnya sendiri. Setiap langkah selalu ada konsekuensi yang mengikutinya, karma baik atau buruk. Jadi hati-hati ya, maksudnya gini, lakukan yang terbaik aja gitu kan. Ingat bahwa setiap langkah kalian itu punya konsekuensi. Jadi hati-hati ya. Jangan terlalu bersikap, maksudnya cuek itu ada tempatnya ya. Kayak cuek sama pandangan orang dan kita tetap fokus untuk hidup kita gitu kan, membangun hidup kita, itu nggak ada masalah, itu menurut aku bagus gitu ya. Cuman kalau cuek sifatnya oportunis, maksudnya hanya memikirkan keuntungannya dan bisa mengorbankan orang lain untuk keuntungannya, itu cuek yang menurut aku bahaya gitu ya. Ingat, ada konsekuensi di setiap sikap kita, langkah kita ya. Saat seenaknya gitu ya, saat seenaknya misalnya mau menjatuhkan orang, atau apa ya, ya pokoknya mau melakukan sesuatu untuk orang lain yang itu merugikan orang, misalkan fitnah gitu ya, itu kan merugikan orang. Dan kita punya kepentingan di situ, ingat, akan ada konsekuensinya gitu loh, dari apa yang kita lakukan. Jadi hati-hati gitu ya. Dan buat orang yang mungkin player gitu ya, itu juga ada konsekuensinya gitu. Maksudnya player itu gimana sih? Kayak membohongi satu orang, terus jalan sama banyak orang gitu ya, tapi sok setia gitu, itu player sih menurut aku. Tapi kalau misalkan dia tidak punya hubungan dengan siapapun ya, maksudnya tidak punya komitmen dengan siapapun dan dia berteman atau dekat sama ya lebih dari satu orang, menurut aku sih sah-sah aja gitu ya. Tapi jangan membohongi orang lain gitu loh, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Ingat, ada karma di balik itu, ada konsekuensi di balik itu ya. Kayak gitulah intinya, oke? Jadi kalau misalkan belum ada komitmen dengan siapapun, mau dekat sama siapapun, ya itu sah-sah aja sih menurut aku. Tapi kan di luar sana ada orang yang suka berpura-pura gitu loh, ya kan? Ada orang yang, ya itu tadi, yang berpura-pura ya untuk desire-nya sendiri, untuk kepuasannya sendiri gitu loh. Membohongi orang-orang yang dia dekati gitu kan misalkan. Atau mungkin dia sudah punya komitmen dengan seseorang, terus dia bersikap player kayak gitu, punya banyak selingan gitu, tapi dia melakukan itu dengan kebohongan loh ya. Maksudnya bukan dia mengatakan secara jujur gitu, memang gue deket sama ini dengan ini gitu. Tapi dia membohongi gitu loh, membohongi orang-orang yang di situ dia bohongi, atau minimal ada satu orang yang dia bohongi di situ gitu. Kan ada konsekuensi di balik itu, artinya dia sudah nggak fair di situ. Dia hanya memikirkan kenikmatan untuk dirinya gitu loh. Ada konsekuensi di balik itu, oke? Terus apa lagi ya? Oh ya, kayak contohnya, dia nggak suka dibohongi gitu ya, tapi dia bohongi orang. Dia nggak suka orang membohongi dia. Ini biasanya dalam pasangan kayak gini nih. Ada, misalkan satu pasang ya, ada A dan B. A ini tidak suka dibohongi pasangannya, tidak suka dibohongi sama siapapun, orang yang dia dekati gitu ya. Nggak suka, pokoknya intinya nggak suka dibohongi gitu. Tapi dia hobinya bohong. Tapi dia kalau di apa ya? Ini kayak series aja gitu, kayak layangan putus gitu, layangan putus. Ya kan? Contohnya kayak gitu. Ya kalau nonton seriesnya gitu kan. Contohnya ya kayak gitu. Dia benci kalau misalkan pasangannya mungkin dekat sama yang lain, mudah cemburuan, dia nggak suka dibohongi, tapi dia hobinya bohong gitu loh.
Kok gue jadi emosi ya? Ini gara-gara diracuni orang-orang ya, diracuni untuk nonton itu. Ya sebenarnya nggak disuruh nonton sih, tapi gara-gara banyak yang ngobrol soal layangan putus ini gitu kan. Di berita keluar juga itu layangan putus gitu kan. Akhirnya nonton juga deh. Kayak gitu. Nah, di layangan putus ini ada tokoh yang namanya Aris gitu kan. Dia ini kalau sebenarnya dia udah ketahuan bohong dan dia juga tahu dia bohong gitu. Cuman yang menyebalkan itu orang kalau dia masih berusaha mempertahankan diri di saat dia pun sadar dia bohong. Kalau orang itu punya niat yang baik, orang itu baik ya, orang itu punya integritas gitu ya, dia akan mengakui gitu loh. Dia udah sadar dia sudah melakukan kesalahan, masih nggak terima, itu nggak punya malu sih kalau menurut aku. Itu kayak koruptor yang udah terbukti korupsi, dia oke lah, misalkan buktinya sedang berproses gitu ya, sedang diproses gitu kan. Tapi dia sudah tahu dia memang terlibat di kasus korupsi itu, tapi masih mengelak gitu loh. Itu udah jelas, kalau dari sudut pandang aku ya, itu udah kayak nggak punya integritas sih sebenarnya. Kalau orang itu bisa salah, tapi kalau orang yang berintegritas, kalau udah tahu dia punya salah, dia udah tahu dia terlibat di situ gitu kan. Ya ngapain juga, maksudnya masih ngapain mengelak gitu loh. Udah tahu bohong, dia pun menyadari dia bohong, tapi masih bersikeras untuk nggak mau mengakui itu, malah tambah marah gitu misalkan. Saat dikonfrontasi gitu, misalkan saat ditanya marah gitu kan. Tapi sebenarnya dia sendiri sadar nggak sih dia bohong? Pasti sadar kan? Dia tahu, dia kan yang tahu hidupnya, dia yang tahu langkahnya gitu loh. Kalau dia merasa sudah melakukan itu, kalau orang yang berintegritas, dia akui gitu loh. Ya gue udah salah. Kalau gue masih mengelak, kayak gue itu nggak punya malu aja gitu sama diri sendiri gitu kan. Itu orang punya integritas. Tapi kalau orang nggak punya integritas, bodoh amat gitu. Ya pokoknya gue nggak gini. Padahal dia pun menyadari dia begitu gitu loh. Ini gue jadi emosi kan gara-gara itu nonton itu kan. Jadi itu salah satu contohnya gitu ya. Itu artinya dia sudah nggak fair. Nggak suka dibohongi tapi hobinya bohong. Ya kan? Tapi kalau dibilang bohong, nggak terima. Dia tahu sendiri dia melakukan itu atau tidak gitu kan. Kalau orang itu masih punya malu sama dirinya sendiri, dia masih ada integritas di situ. Tapi ya kalau orang itu nggak punya malu sama dirinya sendiri dan nggak punya integritas, kita juga nggak bisa berharap sama orang kayak gitu sih, ya nggak? Jadi intinya berusaha fair ya, fair sama diri sendiri dan fair sama orang lain. Kenapa? Orang yang bucin, budak cinta, dan cenderung memuaskan ekspektasi orang, hasrat orang, terus mengabaikan dirinya, artinya dia tidak fair sama dirinya sendiri. Tapi kalau orang yang terlalu egois sama orang lain, itu juga dia tidak fair sama orang lain gitu loh. Jadi harus seimbang sih memang ya. Fair sama orang lain itu ya, kalau kita nggak suka dibohongi ya, berusahalah jangan bohong gitu. Misalkan gitu ya. Tapi kalau gue juga udah bohong, ya udahlah, gue harus terima dong. Kalau orang bohongin gue, fair itu artinya dia udah siap. Itu menurut aku sih lebih kesatria lah kayak gitu kan. Seperti itu contohnya. Oke. Itu yang bisa aku sampaikan di sini untuk Gemini, Sun, Moon, Rising, atau Venus. Good luck buat kalian ya. Bye.